kuat. Buktinya kamu bisa melihat makhluk gaib. Tapi Yayan masih takut, Kek. Itu karena belum terbiasa. Sebenarnya kemampuan kamu itu berguna untuk menolong orang lain. Maksud kakek, Kamu bisa menolong orang yang sedang kerasukan atau mengusir roh-roh jahat. Bagaimana caranya, Kek? Yayan belum pernah sama sekali melakukan hal kayak gitu. Setiap orang yang memiliki indera keenam mempunyai cara masing-masing. Ya kamu harus cari sendiri caranya. Tapi yang jelas, kamu harus hilangkan dulu rasa takutmu. Ngaku, Bapak diselingkuh dari saya kan? Ayo ngaku Mak. Enggak, Bapak ngaku. Ibu apa sih? Ya rumah tangga aja belum benar. Kamu udah berselingkuh. Saya tahu kamu bawa perempuan. Bawa perempuan yang mana, Bu? Saya lihat sendiri kamu bonceng perempuan. Hawa di sekitar sini panas sekali, Kek. Ada jin yang bikin mereka sering mendengar. Kalau begitu kamu usir jin. Perempuan boncengan. Gak ada. Pergi kamu. Jangan ganggu pemilik rumah ini. Tempatmu bukan di sini. Ampun, jangan pulangkan aku. Aku hanya ingin berada di dekat manusia. Baik, aku gak akan memulangkanmu. Kamu bisa berteman denganku. Tapi dengan syarat, jangan pernah lagi kamu mengganggu orang lain. Dan jangan tinggal di sini. Baik. Kita memang ada di luar. Iya ya Bu, nih badanku malah sakit semua nih Bu. Kok bisa, Pak? Masuk ya, Pak. Ya udah Bu, kita masuk aja. Ya sudah, kalau begitu kita jalan lagi. Alasannya nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Gini ya. Tidak boleh. Oke, awalnya berteman dengan teman-teman sepengajian. Bukan, kita ngadain pengajian setelah berteman. Maksudnya kita kan nggak tahu nih kita siapa gitu. Kita nongkrong doang di suatu tempat. Banyak orang yang kesurupan gitu. Awal mula saya nggak bisa apa-apa. Ngobatin orang kesurupan juga nggak bisa. Saya coba pegang tangannya doang, kan lama kan banyak orang ngeluarin nggak bisa. Saya pegang tangannya doang begini keluar gitu. Dan lama-lama kayak kita ada perkumpulan gitu, ada mediator juga, mediator. Apa-apaan nih Apaan sih? Tadi itu si Sidi habis kencing, Yan. Lo kencing di mana, Dik? Di sini kan nggak ada toilet. Tuh di pohon. Dik, mendingan sekarang juga lo ke sana, lo bilang permisi, lo minta maaf ya. Doi apaan sih pakai minta maaf segala sama pohon? Kamu manusia, ah? Ya, ini anak kenapa nih? Pegang. Mati gua! Biasa manusia sombong. Dik, mau ngapain, Dik? Dik, sana, jangan, Dik. Dik. Lepasin tangan gua. Tapi gua belum pegang. Lepasin tangan gua. Dik. Terus merantau ke Jakarta gitu, pernah dapat itu satu pos orang, dan dia juga menekuni hal seperti itu. Jadi kalau malam tuh kadang dia tidur tapi kayak kerasukan gitu. Kalian kenapa? Itu Bang Roni kesurupan, Bang. Dan Yayan semalam berhasil menyadarkan si Roni. Tinggal satset. Dengan cara Yayan sendiri langsung si Roni sadar. Ini juga ya kemampuan Yayannya. Justru itu. Kenapa tuh lu kamu, Lin? Nanti kamu kerasukan juga. Justru itu saya bingung banget, Bang. Kenapa bingung? Udah beberapa hari ini tuh pocong nongol terus. Anak bini saya suka ngungsi gara-gara ketakutan. Nah,
Kamu minta tolong sama si Yayan, Lik. Gimana kalau sekarang ke rumah Yayan? Boleh tuh. Ayo. Boleh. Gimana ya? Berhasil nggak? Insya Allah. Makhluk itu nggak akan ganggu lagi. Yang benar, Yan? Iya. Makasih banget ya, makasih banget nih. Tunggu bentar. Nih, Yan. Ini buat apa ya, Bang? Udah, lu kan udah selamatin rumah gua dari pocong itu. Makasih, Bang, tapi saya nolong nggak ikhlas. Udah, terima aja. Nah, itu dia Marlin tuh. Lin, gimana berhasil nggak nih? Berhasil, Bang! Si Yayan memang hebat banget. Rumah saya aja sekarang udah aman, udah nggak ada pocong lagi. Makanya apa saya bilang Yayan itu memang hebat, Lin. Sial! Gara-gara Dian kemarin sore, aku nggak ada pelanggan sama sekali sampai sekarang. Sakan kau, Yayan. Tidak boleh ada seorang pun yang melebihiku. Pak Roni, terima kasih ya. Udah nggak bawa pembeli itu ke sini. Iya, Pak ya. Dan ini ada sedikit buat Pak Roni ya. Ini untuk saya, Pak Yayan. Iya, terima ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Yayan ya. Jin merah. Mau apa kamu? Sadar Pak Roni. Pak Yayan, ada apa ini sebenarnya? Tadi ada yang ngerasukin Bapak. Tapi sekarang udah nggak apa-apa ya. Terima kasih, Pak Yayan. Pernah nggak kekuatan atau kelebihan Mas Yayan ini Mas salurkan ke hal yang positif? Misalkan Kalau itu justru sering. kayak apa aja Mas 99%. Yayan? Apa? 99% ke hal. Kayak apa aja kira-kira ya untuk membantu orang lain? Kita belajar begini sampai serius tuh awalnya karena teman kita ada yang jadi korban pesugihan. Dia kerja di orang malah sama orang kayak buat korban tumbal gitu. Pesugihan babi ngepetku tidak berhasil tanpa tumbal. Saya sarankan Bapak korbankan anak buah Bapak. Bapak kan bisa kira-kira di kantor itu anak buah Bapak yang paling lemah siapa? Siapa? Oh iya, Pak. Ada. Namanya Irma. Nah, kalau begitu, telepon dia sekarang. Bos tuh ngapain sih butuh laporan malam-malam kayak gini? Padahal kan besok juga bisa. Kayak ada yang ngikutin aku ya? Dia udah nggak ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu. Pak. Waalaikumsalam, Irma. Bu. Iya. Ini Pak, Bu. Ini teman-teman Irma yang waktu itu nolongin Irma. Makasih ya. Kalian sudah baik mau menolong Irma. Bapak juga ucapin terima kasih ya sama kalian. Iya, sama-sama Pak Bu. Lagi pula sudah kewajiban kita semua kan, sama manusia harus saling tolong-menolong. Yan, kamu ngeliat sesuatu ya? Ibu tidak heran kalau kalian melihat sesuatu di rumah ini. Karena setiap tengah malam di rumah ini selalu saja ada yang mengganggu. Iya Bu. Di pojok sana ada makhluk gaib. Dan kami akan berusaha mengusirnya.